Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami selalu beroleh kesempatan untuk merenungkan akan firman-Mu. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang ajaib, di mana firman-Mu boleh menyentuh akan hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau, dan terutama kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan urapan yang baru, urapan hikmat, wahyu, dan pengertian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita punya kesempatan untuk kembali merenungkan akan firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk bagaimana kita hidup bisa berkemenangan, terutama di dalam situasi dan kondisi saat ini. Seringkali kita boleh melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Ada wabah belum berlalu, pandemi belum berlalu, dan seringkali ada berita-berita yang menakutkan, seringkali mengkhawatirkan. Kita bertanya-tanya tentang masa depan. Kita seringkali meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Sebagai orang percaya kita ditantang oleh begitu banyak hal-hal yang harus kita hadapi hari-hari ini. Tetapi mari kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, supaya kapal kehidupan kita tidak tenggelam, supaya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak mengalami kegagalan, tapi kita bisa hidup berkemenangan. Saya memiliki sebuah gambar yang saya dapatkan juga entah dari siapa, saya juga lupa. Tapi gambar itu gambar sebuah kapal besar yang keadaannya miring. Tetapi dikatakan di situ kapal ini tidak tenggelam, walaupun keadaannya miring. Kenapa? Setelah saya mulai amati dan merenungkan penyebab kapal tenggelam itu apa? Biasanya karena ada kebocoran atau ada air yang masuk. Dan air itu tentu saja bisa masuk karena ada lubang-lubang atau ada kebocoran di dalam kapal itu. Sehingga makin lama air itu makin banyak, sehingga menenggelamkan akan kapal itu. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang terus menjalani kehidupan bagaikan sebuah kapal yang tetap ada di atas air laut dan kita tidak tenggelam. Tentu saja ketika tidak ada lubang-lubang, tidak ada celah-celah di dalam hidup kita yang bisa membuat kita menjadi tenggelam. Karena apa? Karena apa yang masuk di dalam diri kita, seperti kapal itu kemasukan air, demikian juga hidup kita. Ketika ada lubang-lubang atau celah-celah di mana ada pencemaran, ada kotoran-kotoran, ada hal-hal yang membuat kita tenggelam. Karena itu banyak hal ya yang bisa membuat kita tenggelam. Tapi saya melihat di sini, mari kita lihat bagaimana kita bisa menghadapi semua ini dengan tidak tenggelam. Artinya kita harus menutup semua kebocoran-kebocoran itu. Dan apa saja yang bisa membuat bocor di dalam hidup kita sehingga membuat kita bisa tenggelam. Saya melihat yang pertama adalah kita harus benar-benar menjaga hidup kita tidak ada yang bisa dimasuki dan terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang bukan berasal dari Tuhan. Apa itu? Lubang-lubang yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah lewat panca indera. Nah, coba kita lihat telinga. Apa yang dikatakan Alkitab tentang telinga? Yaitu telinga alat pendengaran kita. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 ayatnya yang pertama, dikatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi dikatakan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Nah, kita melihat di sini ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang berbeda-beda pendapat terhadap apapun yang sedang terjadi. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang menjadikan kita kurang semangat, ada yang membangkitkan semangat kita. Nah, bagaimana kita mendengar, Alkitab mengingatkan kita harus teliti terhadap suara-suara, terhadap berita-berita yang kita dengar.
Berita-berita tentang sakit penyakit mungkin seringkali meluluhkan hidup kita. Nah, saya baru mendengar bahwa sekarang ini mutasi yang tadinya Omikron yang tidak terlalu berbahaya, ternyata ada lagi mutasinya menjadi Delta Crohn. Saya tidak tahu itu apakah sengaja dibicarakan supaya membuat orang menjadi lebih panik atau berhati-hati, tetapi saya tidak tahu kebenarannya. Tapi mari kita melihat semua berita-berita itu yang kita dengar, kita harus dengan teliti memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut terbawa arus. Kalau arusnya sedang membawa arus kekhawatiran, arus ketakutan, arus meragukan Tuhan, maka kita bisa hanyut di situ. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan yang kita dengar, kemudian kita tahu apa yang Tuhan mau, maka kita dibangkitkan kembali. Ada kata-kata penghiburan, ada kata-kata pengharapan yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan di tengah-tengah semuanya ini. Jadi lubang kebocoran yang pertama lewat panca indera itu adalah telinga. Dan Alkitab sudah mengingatkan, penulis kitab Ibrani mengingatkan, kamu harus teliti memperhatikan yang kamu dengar. Karena yang kamu dengar itu bisa membawa kamu hanyut. Karena itu mari kita belajar memperhatikan yang kita dengar. Kalau ada orang-orang yang selalu memberitakan kepada kita hal-hal yang pesimis, yang membuat kita jadi meragukan Tuhan, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi panik, maka menurut saya kita stop aja, tidak usah mendengar hal-hal yang seperti itu. Saya memberi contoh pada waktu dulu saya disuruh Tuhan membangun rumah. Rumah saya bangun tentu saja dengan uang ya. Nah, pada waktu itu karena situasi rumah yang sedang dibongkar, rumah dan tempat pekerjaan toko suami saya itu ada di rumah tinggal kami. Dan tentu saja karena pekerjaan suami saya dan pekerjaannya membutuhkan lahan yang besar, ketika dibongkar, ketika harus dibangun, lahannya tentunya menjadi lebih sempit. Nah, ada orang yang menelpon dan mengatakan, wah kamu lagi bangun rumah tapi pemasukan kamu pasti berkurang ya. Kamu membutuhkan banyak uang tetapi areal di tempat pekerjaan suamimu itu semakin sempit dan tentu saja income-nya berkurang. Saya bilang gini, maaf ya, saya butuh kekuatan iman, saya butuh percaya kepada Tuhan lebih lagi di masa-masa seperti ini. Jadi kalau Anda hanya ingin menanyakan itu, lebih baik jangan telepon. Saya tidak mau telinga saya mendengar hal-hal yang akan meruntuhkan iman saya. Sebenarnya saya mengatakan juga kepada Bapak itu, tidak, income kami justru meningkat. Ketika Tuhan suruh kami membangun, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Dia bilang, mana mungkin, kan pekerjaan kamu jelas membutuhkan lahan yang besar. Saya bilang, lebih baik saya tidak akan bercerita kepada orang yang sudah menaruh syak dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi fakta dan bukti ada bahwa memang saat itu saya diberkati. Saya nggak gombal, saya tidak ngomong bohong, tapi apa adanya. Memang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ketika kami punya lahan semakin sempit karena harus dibangun bertahap, jadi tempatnya sempit, tapi ternyata orang-orang langganan kami, dealer-dealer semua membutuhkan untuk dipasang di tempat mereka. Jadi saya nggak perlu lahan di tempat saya lagi. Cukup orang-orang yang datang pada waktu itu dan langganan-langganan semua, dikirimlah karyawan kami ke tempat-tempat mereka. Saya tidak perlu cerita kepada Bapak itu, karena Bapak itu pertama sudah menjudge, sudah menghakimi, sudah menuduh bahwa saya punya income lebih sedikit, pemasukan lebih sedikit. Dia tidak tahu bahwa saya punya Allah yang sangat besar. Sekalipun yang berbicara itu juga orang Kristen. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, saya tidak ingin membiarkan telinga saya mendengar perkara-perkara yang akan menghanyutkan iman saya. Karena itu lubang di dalam kehidupan kita, lubang telinga ini harus diperhatikan. Apakah kita mengkonsumsi hal-hal yang akan meruntuhkan iman kita, atau kita mengkonsumsi hal-hal yang akan membangkitkan iman kita. Perlu kita meneliti, lebih banyak mendengar firman, lebih banyak mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, itu jauh lebih baik, sehingga kita bisa menutup lubang-lubang, celah-celah untuk kita bisa menjadi hanyut dan tenggelam. Kemudian kita bisa melihat lagi mata kita. Mata kita bisa dipakai menjadi lubang untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita melihat di dalam 2 Korintus
2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan jelas di sini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya adalah iman ketika kita belum melihat pun, tapi kita sudah bisa percaya. Kita bisa menaruh pengharapan, kita bisa menantikan semua itu akan jadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana hidup kita bukan karena apa yang kita lihat. Mungkin yang kita lihat di sekitar kita ada begitu orang yang kena wabah dan sakit penyakit. Mungkin di sekitar kita ada begitu orang-orang yang sedang di PHK. Mungkin di sekitar kita adalah orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin di sekitar kita adalah orang-orang yang usahanya sedang sangat menurun. Tetapi lihat, kita sebagai orang percaya punya sebuah janji, yaitu hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Mata kita tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang akan meruntuhkan iman kita. Biar mata hati kita yang kita pakai untuk memperhatikan akan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Caranya ketika kita melihat secara jasmani semua seolah-olah tidak menjanjikan, tetapi kita akan lihat di dalam Mazmur 26 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, Mazmur 26 ayatnya yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mata kita harus tertuju kepada kasih setia Tuhan, supaya benar-benar kita mengalami satu kekuatan yang akan menutup hidup kita untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada perbuatan Tuhan saja. Sebab perbuatan Tuhan bisa tidak menjamin hidup kita untuk Tuhan menyatakan karyanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 3, tadi Ibrani 2, sekarang Ibrani 3, dikatakan demikian di dalam ayatnya yang ke-7 sampai 9. Ibrani 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, tapi mereka tidak percaya. Nah, kita tahu bahwa dari orang-orang yang keluar dari Mesir, hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang lainnya mati di padang gurun. Dan siapa lagi yang masuk? Mereka yang lahir di padang gurun. Jadi kita bisa lihat di sini, padahal orang-orang Israel ini melihat 10 tulah yang sebenarnya mendemonstrasikan siapa Tuhannya Israel itu. Dan mereka bukan lihat itu saja. Ketika mereka keluar, mereka menghadapi Laut Teberau. Mereka merasa terpojok, gak bisa apa-apa. Dan mereka dikejar oleh Firaun beserta dengan bala tentaranya. Dan apa yang terjadi? Tuhan belah itu laut sehingga bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Dan orang-orang Firaun yang mengejar itu, mereka mati di laut itu. Bangsa Israel melihat. Apakah jaminan bangsa Israel menang dan hidupnya tidak tenggelam? Ternyata tidak. Kenapa? Karena mata itu tidak melekat kepada Tuhan. Mereka hanya akan bersuka cita ketika mereka mengalami keajaiban dan mujizat. Tapi setelah itu mereka tidak pernah melihat Tuhan lagi. Dan kita sekarang dikatakan di dalam Mazmur, mataku tertuju kepada Tuhan. Dalam Mazmur 26 itu, sebab mataku tertuju pada kasih setia Tuhan, tertuju kepada Tuhan pribadi yang hebat dan luar biasa. Kalau kita hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan sesudah itu selesai, maka kita tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk tetap percaya, karena mata kita itu seringkali mengecohkan kita. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, hidup kita itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Artinya apa? Dengan hati, bukan dengan mata jasmani. Dengan mata hati kita mempercayai Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan apa selanjutnya yang bisa menjadi sebuah kebocoran di dalam hidup kita adalah mulut. Mulut kita bisa membawa sebuah kebocoran sehingga menjadi lubang
di mana kita akan terkontaminasi dan menjadi tenggelam. Dan bagaimana kita bisa melihat mulut itu? Kita baca di dalam Mazmur 109 ayat 17 sampai 18. Mazmur 109 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah ia itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Kita semua tidak ada yang mengaku bahwa kita suka dengan kutuk. Tetapi Alkitab mengatakan dia cinta kepada kutuk. Kok bisa cinta sama kutuk gimana? Melalui mulut itu akan membuktikan bahwa dia suka pakai jubah kutuk. Dalam satu terjemahan dikatakan bahwa dia memakai kutuk sebagai jubahnya. Di sini di dalam terjemahan baru dikatakan dia memakai kutuk sebagai bajunya. Namanya baju dibawa kemana-mana. Artinya apa? Artinya kita sering kali mengutuki. Mulut kita dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sadari mengutuk diri kita sendiri. Saya mau cerita sebuah pengalaman yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Ada seorang yang begitu ahli dalam semua hal. Dia bisa lakukan banyak hal. Pekerjaannya, dia lihat, saya melihat itu pekerjaannya itu sangat membutuhkan sebuah pemasaran yang dia miliki. Bagaimana dia memasarkan barang-barangnya. Dia bisa servis apa? Dari listrik bisa, mesin-mesin bisa, bahkan mesin mobil bisa. Semua yang di mobil itu membetulkan power window dan semua bisa. Rasanya saya melihat kayaknya gak ada yang gak bisa deh. Ya mungkin pasti ada, tetapi begitu banyak skillnya. Tetapi hidupnya sangat kekurangan. Bagi saya aneh sekali. Ini ada orang punya skill, punya kemahiran, punya kemampuan yang banyak. Tetapi kok gak bisa jadi duit ya? Orang dunia aja punya kemampuan seperapatnya dia bisa dapat uang. Tapi ini anak Tuhan, kok gak bisa jadi duit? Nah ini ngomongnya ya ngomong sehari-harinya yang lebih jelas lah ya. Gak bisa jadi duit. Artinya kemampuan dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Ya mungkin ketika dia mengerjakan ini dan itu memang dia mendapatkan pembayaran, orang bayar, tapi nggak bikin dia kaya dan boro-boro kaya. Hidup cukup aja menurut saya enggak ya, hidup ada di bawah. Nah kadang-kadang dia harus mendapat pertolongan dari orang lain. Aneh sekali dengan hidup yang begitu sangat-sangat terbatas, padahal Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa. Saya mulai mengamati orang ini dan hasil kesimpulan sementara, karena pasti ada yang lain, tapi sementara ini dia cinta kepada kutuk. Dia memakai jubah kutuk. Apanya? Dari mulutnya. Setiap kali ada permintaan dari anaknya, dia bilang, oke deh, nanti papa jual ini. Oke deh, nanti papa jual ini. Sampai semua barangnya tidak bisa dijual lagi. Dan ketika anaknya meminta sesuatu untuk kebutuhanmu, saya perhatikan ini untuk kebutuhan yang menurut saya urgent. Ketika anaknya minta, papanya bisa bilang, apalagi saya mesti jual, apalagi saya mesti jual. Tanpa sadar dia sedang mengutuk hidupnya sendiri, memakai jubah kutuk. Kenapa? Kalau saya memenuhi kebutuhan keluarga saya harus menjual sesuatu. Dan ternyata rumah pun tidak punya, apapun tidak punya. Semua karena dia memakai jubah kutuk. Dia tidak sadar bahwa yang diucapkan adalah kutuk atas dirinya sendiri. Alkitab mengatakan dia memakai kutuk sebagai bajunya. Alkitab mengatakan dia cinta kepada kutuk. Dan ketika dia cinta kepada kutuk, dikatakan di sini, biarlah itu datang kepadanya. Jadi kutuk itu akan datang kepadanya. Dia tidak suka kepada berkat karena dia tidak memberkati diri sendiri. Biarlah berkat itu menjauh daripadanya. Hati-hati saudara. Lubang kehidupan kita yang bisa menenggelamkan kita adalah mulut kita. Apa yang kita katakan? Aduh, celaka saya, jadilah. Waduh, saya nggak bisa, ya nggak bisa. Gimana saya mau hidup seperti ini? Ya nggak bisa hidup. Hati-hati dengan mulut kita. Alkitab mengatakan engkau memakai kutuk sebagai jubah.
sebagai bajumu. Mari kita berkati hidup kita. Ada lagu yang mengatakan, aku diberkati, hidupku selalu diberkati. Itu mari kita nyanyikan bahwa kita adalah orang yang diberkati. Kalau orang bertanya, bagaimana kamu tahu kok kamu diberkati? Dan pasti diberkati. Firman Tuhan itu yang mengatakannya, bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kenapa seringkali kita takut mengatakan bahwa kita adalah orang yang beruntung, bahwa kita adalah orang yang diberkati, bahwa kita, destiny kita adalah hidup sebagai anak-anak yang diberkati. Kenapa kita justru malu? Kita suka sekali berkumpul dengan orang-orang yang sebenarnya sedang dalam kesulitan. Contohnya orang yang lagi kecewa dengan kehidupan ini karena mungkin ekonominya yang menurun. Biasanya cocoknya ketemu sama orang yang sama. Kalau dia melihat orang yang diberkati dan dia mengatakan dan orang diberkati itu tidak meresponi dengan baik. Oh enggak, coba kamu berdoa nanti kamu pasti diberkati. Dia tidak suka. Dia akan cari orang yang mengatakan iya betul. Sama, toko saya juga lagi sepi. Toko saya juga lagi gak baik nih perjalanannya. Senanglah, berkumpullah orang-orang yang demikian. Dan terus mulutnya akan membicarakan mengenai kekurangan, kekhawatiran, kejelekan hidup, zaman yang tidak baik dan sebagainya. Dan hati-hati, jangan-jangan kita sedang memakai jubah kutuk untuk hidup kita. Bukankah ironis sekali sementara kita ini hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang Kristen yang sebenarnya punya janji begitu banyak, tetapi ternyata kita tidak bisa menikmati semua. Dan kita adalah orang-orang yang jauh hatinya dari setiap janji-janji Tuhan, sehingga kita tidak terima. Dan saya mau katakan, hati-hati dengan mulut, jangan sering mengutuki. Bapak ini selalu mengatakan, ya sudah nanti saya jual ini. Sebenarnya maksudnya dia ingin mengatakan ke anaknya, papa ini gak punya duit, kok kamu minta-minta terus. Lah, kalau kita pikir lagi, kalau anak minta ke siapa? Tidak mungkin dia minta kepada ayahnya tetangga kan? Dia tidak mungkin minta kepada ayahnya temennya. Dia pasti minta kepada ayah kandungnya, ayah yang bertanggung jawab. Tetapi ayahnya tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan, apalagi yang mesti dijual? Sudah gak ada yang bisa dijual. Atau dia selalu mengatakan, ya nanti papa mau jual ini dulu, nanti papa mau jual ini. Jadi seperti itu. Dan saya melihat dia gak punya apa-apa untuk dijual lagi. Nah, mari kita belajar untuk mengerti. Mulut kita bisa menjadi lubang kebocoran untuk hidup diberkati Tuhan. Lubang yang akan menenggelamkan hidup kita. Karena kapal hidup kita kebocoran, sehingga kita akan tenggelam. Itu yang pertama, kita harus menjaga panca indera kita supaya jangan jadi cerah, baik telinga, mata maupun mulut. Kita lihat lagi di dalam Amsal 29. Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi di samping kita menjaga panca indera kita, bagaimana kita bisa percaya? Karena hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita punya wahyu, punya firman, punya janji, pewahyuan janji dan firman itu harus ada di dalam diri kita. Kalau itu tidak ada, dikatakan liarlah rakyat. Artinya kita itu hidup sekarang sendiri. Kita hidup itu tidak terkendali mau-maunya kita. Dan kita mikir hidup kita itu punya kita. Kita tentukan ke sana ke sini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu firman. Jadi bagaimana kita bisa tahu firman? Bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menikmati akan petunjuk-petunjuk Tuhan, dan pewahyuan dan petunjuk Tuhan itulah yang akan menuntun jalan hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-160 dikatakan demikian. Mazmur 119 ayatnya yang ke-160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar firman Tuhan, pewahyuan Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi yang benar yang mana sih? Yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang benar yang mana? Kalau Tuhan bicara kepada kalian. Jadi kalau Tuhan belum bicara, jangan bertindak. Kita pikir, oh manusia itu dikasih pikiran, dikasih hikmat pikiran. Betul, tidak salah. Tapi apakah pikiran kita tunduk
dengan firman Tuhan, atau pikiran kita cari keputusan sendiri. Hati-hati, kalau kita sedang cari keputusan sendiri, maka kita bisa berbuat salah dan dikatakan liar nanti keputusan kita. Keputusan di luar daripada kehendak Tuhan itu menjadi celah. Jadi selain kita menjaga telinga, mata, dan mulut, hidup kita harus dituntun oleh firman. Tanpa firman kita akan liar. Tanpa firman, tanpa pewahyuan, kita bisa melenceng ke sana ke sini. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kok bukan pelita bagi tanganku, tapi kakiku? Karena kita berpindah kemana, kita putuskan ke kanan atau ke kiri, itu lewat kaki. Tangan pengen ke kanan, kalau kaki nggak mau gerak, tidak akan bisa belok ke kanan. Kita mau maju, tapi kalau tangan kepengen maju, kakinya nggak mau maju juga nggak bisa. Nah, karena itu Tuhan bilang firman itu sebenarnya pelita buat kaki kita supaya kita tidak tersandung, dan terang buat jalan-jalan yang akan kita lalui dengan kaki kita itu. Karena itu butuh sekali, selain kita menjaga telinga, mata, dan mulut, kita juga harus dituntun oleh firman Tuhan. Apapun keputusan kita, kita harus tetap mencari apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan katakan. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan, belajar saudara. Belajar untuk kita mencari kehendak Tuhan dengan cara baca firman. Karena kalau kita butuh firman, kita harus mendekat dan selalu bergaul dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita tidak bocor, supaya hidup kita benar-benar boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah situasi apapun. Kapal kita kalau oleng sedikit ke kiri atau oleng sedikit ke kanan, kena angin, tapi tetap tidak tenggelam. Kenapa? Karena tidak ada kebocoran. Yang terakhir, hangatkan ruang hati kita dengan doa. Doa itu sangat penting sekali. Mari kita lihat dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Sebenarnya kita seringkali ya, orang Kristen itu dia akan tekun berdoa, bisa lama berdoa kalau lagi sudah kepepet, kalau sudah gak ada jalan, kalau sudah sakit keras, kalau sudah mumet karena mau isi cek gak bisa ngisi, kalau sudah ada tagihan tapi gak bisa bayar, baru berdoa teriak-teriak. Tapi di sini dikatakan, tetapi kamu hendaknya berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan bisa ditemui. Kapan Tuhan bisa ditemui? Anytime, kapan saja. Bisa saat ini. Kita masih punya kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan lewat doa. Karena sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, waktu ada persoalan besar, waktu ada goncangan di dunia ini, maka itu tidak melanda kita. Kenapa? Kita sudah punya tabungan. Tabungannya bentuknya apa? Doa, persekutuan dengan Tuhan. Maka dia akan turun tangan, dia akan menolong kita. Banyak orang kalau sudah kepencet tembok, udah gak bisa ke kiri, ke kanan, gak bisa mundur, gak bisa maju, baru ke atas. Sedikit terlambat. Ya memang mungkin tidak terlambat, tapi menurut saya gepeng dulu. Jadi mari kita membangun hidup kita, memberikan kehangatan ruang hati kita dengan doa. Kita naikkan doa, gak ada apa-apa. Loh, kalau gak ada persoalan, saya mau berdoa apa Bu Ina? Lah, berdoa itu tidak selalu untuk persoalan. Berdoa itu bisa memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa untuk tetangga, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa. Banyak sekali. Lah kan gak ada urusannya sama pribadi saya. Tenang saja, ketika kita punya kehidupan doa yang luar biasa, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu selalu menyingkirkan banjir besar itu tidak akan melanda kita.
Kok bisa? Mari kita buktikan. Karena Alkitab yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan bisa ditemui. Sehingga waktu ada banjir, waktu ada malapetaka, waktu ada persoalan, waktu ada goncangan, itu tidak akan melanda hidup orang-orang yang punya ruang doa, ruang hati yang dipakai untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa beritahukan sebelumnya sehingga kita bisa luput. Ataupun kalau Tuhan tidak beritahukan sebelumnya, Tuhan sendiri yang akan meluputkan sehingga kita tidak kena dampaknya. Saudara-saudara, pandemi ini begitu banyak dampaknya. Orang-orang yang karyawan yang di PHK. Tapi pernahkah Anda berpikir tidak semua orang begitu? Justru lewat pandemi ini ada begitu banyak orang-orang yang diberkati. Ada banyak orang yang diberkati. Orang yang jual masker diberkati. Orang yang jual sepeda diberkati. Lu banyak yang diberkati. Dengan cara bagaimana diberkati? Ya kita tidak tahu. Biar Tuhan yang tahu. Biar Tuhan yang ngurusi. Tetapi mari kita membangun tabungan. Yaitu dengan doa-doa. Karena apa? Karena doa itu sebenarnya menjalin sebuah kekuatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Lukas 21 ayatnya yang ke-36 mengatakan demikian. Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi ketika engkau berjaga-jaga dengan berdoa, maka dikatakan kamu akan mendapat kekuatan untuk luput dari apa yang akan terjadi. Kecelakaan, wabah, apapun yang akan terjadi, kamu akan luput ketika kamu membangun hidupmu dengan doa. Dan doa itu ternyata menjadi satu sumber yang memberi kekuatan buat hidup kita supaya kita tidak tenggelam. Mari kita belajar hidup di dalam firman Tuhan. Karena hidup di dalam firman Tuhan dengan menjaga telinga, mata, mulut, dengan terus dituntun oleh firman Tuhan dan kehangatan memberikan ruang hati untuk berdoa, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak tenggelam dengan situasi dan keadaan dunia. Karena tidak ada lubang dan celah-celah yang bisa dilempar oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Biarpun begitu banyak orang menarik kita untuk jatuh, tetapi Tuhan membela kita. Ketika kita tidak memberi kesempatan, lubang-lubang dalam hidup kita ada, tapi semua tertutup oleh penjagaan kuasa Tuhan. Dari telinga, mata, mulut, hidup dituntun firman, dan hati yang terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, memberi pengertian yang baru. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti bahwa celah-celah di dalam hidup kami tutup semuanya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan tetap melekat kepadamu, dengan percaya akan firman-Mu, dengan menjaga akan apa yang kami dengar, apa yang kami katakan maupun apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, meteraikan itu semua dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin.